Kita akan bahas tentang transactional publication. Transactional publication ini kita teorinya ada A ngirim data ke B. Nah, di B itu bisa ngirim data ke A. Jadi saling terhubung. Kalau di A ngirim data ke B, otomatis di B berubah. B ngirim data ke A, otomatis data di A juga berubah. Contohnya ada nasabah namanya Denny, itu nabung sebesar 1 juta rupiah di Bumi Ayu. Otomatis data Denny yang 1 juta itu masuk ke bank, misal contohnya BRI Pusat Jakarta. Nah, Denny ambil uang di Bandung misal sebesar 200.000. Otomatis data yang tadinya 1 juta menjadi 800.000. Nah, itu kalau transactional publication. Kalau snapshot, teori snapshot, A ngirim ke B, tapi B tidak bisa ngirim ke A. Jadi nggak ada timbal balik. Kalau transactional publication ada timbal balik. Nah, kita akan bikin transactional publication. Pertama kita bikin publikasinya dulu. Yang publish siapa? Kita bikin publication. Yang mau tak bikin publication adalah misal SPP. Pilih transactional publication, klik next. Untuk tabelnya semua saja. Ini klik next. Oke, pilih schedule, dibuat mau berapa hari. Saya pilih per hari, 1 hari dan 1 menit, contohnya 1 menit. Starting date-nya ini jam 3:03:02. Ending date-nya nanti jam 12 malam misal. Terus untuk tanggal mulainya, start date-nya itu tanggal sekarang, end date-nya juga tanggal sekarang saja. Klik OK. Next. Nah, pilih security setting. Pilih using follow, ini run unders. Nama passwordnya. Oke. Next. Create publication, nama aplikasinya SPP transactional publication. Tunggu. Oke, close. Sekarang kita bikin penerimanya, subscription-nya. Kita pakai komputer lokal dulu, nanti pakai komputer jaringan. New subscription, replikasi. Untuk nama publishernya adalah untuk Teneba Prisi. Nah, saya tadi bikin di SPP, pilih SPP Transfer Publication, next, run agent. Nah, subscribernya siapa? Teneba Prisi. Database-nya mana? Database-nya saya bikin baru lagi. Replika SPP. Oke, next. Sini kita bikin koneksinya, run unders using. SI ini untuk super admin, default dari komputer SQL-nya. Oke. Next, run continuously, next, after. Oke, finish. Kita nunggu 1 menit. Ini progress. Oke, selesai. Kita cek apakah sudah ada database-nya. Belum, sudah ada database-nya. Kita cek tabelnya, belum ada. Nanti nunggu 1 menit. Jadi 3.0
05, nanti tabelnya muncul. Refresh, belum. Nah, sudah muncul tabelnya. Nah, sekarang saya akan simulasikan antara database replika SPP dengan database aslinya SPP ini. Contohnya saya mau tambahkan data baru ataupun tabel baru di sini, data baru dulu. Misal saya bikin tabel baru di fakultas, saya tambahkan data baru, open table. Kita tambahkan di sini 20, misal STEMIC. Oke, ini untuk database aslinya. Kita cek di database replika di L fakultas lagi. Kita open table, STEMIC sudah ada. Ketika saya ingin input di STEMIC, misal 21, di sini misal namanya adalah STEMIC 2. Kita cek di database SPP aslinya. Ini klik kanan, open table. Nah, belum ada, kita refresh dulu. Kita nunggu selama 1 menit. Dan ini lagi diproses, mau dikirim selama 1 menit ke database induk. Ini induknya. Sudah, kita cek, belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Dalam. Kita buka. Belum. Nggak masuk. Coba kita bikin tabel baru di sini. Saya tambahkan tabel baru di replikanya. Kita save A misal. Di sini sudah ada tabel A. Kita lihat di apa namanya ini database induknya. Masuk, kita nunggu. Kita nunggu. Kita lagi coba. Belum. Belum. Belum.
nggak masuk. Nah, udah masuk. Kita cek. Udah masuk. SPP-nya. Untuk transactional publication, A di sini berbentuk table dan B di sini juga tabelnya. Untuk datanya nanti masuknya ke merge replikasi. Ini untuk data A ke data B, data B ke data A. Kita akan bikin file baru, semisal di SPP induk. Di SPP induk saya bikin file baru. Misal di sini F. Kita nunggu 1 menit lagi. Di replikanya, replika SPP-nya kita cek, modify. Nah, sudah muncul F. Jadi kalau transactional publication dia tabel atau field, tabel atau field. Ini juga sama, tabel atau field. Yang kedua tabel atau fieldnya. Untuk datanya sendiri nggak bakalan masuk karena nanti masuknya ke merge replikasi. Jadi kalau di transactional publication dia hanya bisa tabel sama field. Ketika di A, database A itu ditambahkan tabel, otomatis di database B muncul tabel yang dibuat tadi. Ketika di tabel A, di database A itu ditambahkan field baru, otomatis di tabel B juga terisi tabel atau field baru. Kalau snapshot, A ngirim ke B tapi B nggak bisa ngirim ke A. A bikin tabel A ditambahkan tabel dikirim, nanti B itu nggak bakalan ada tabelnya. Jadi snapshot hanya untuk melihat. Kalau transaksional dia hanya bertransaksi, aplikasinya itu berjalan di tabel ataupun di field. Seperti itu. Kita akan bahas lagi. Kita contohkan. Saya mau bikin tabel baru di replikanya. Ini yang baru masuk, tabel B misal. Tabelnya B. Kita nunggu 1 menit. Ini untuk replika SPP-nya, ini untuk database yang aslinya. Di sini belum ada tabel B, ya. Nah, ini kita nunggu selama 1 menit. Sambil menunggu, saya bikin file baru di bobot. Contohnya, misal di sini B, ini kita aliaskan. Kita cek di bobot yang replikanya. Nah, ini sudah ada otomatis. Oke, sudah selesai. Kita refresh. Refreshnya, kita refresh, kita cek. Tadi kita bikin di replika SPP tabel B, ini belum masuk, nanti di sini juga muncul. Belum masuk.
cek. Belum. 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 Bentar. Kalau ini nggak jadi berarti waktunya ini. Berarti nggak jadi. Berarti untuk ini maaf ya, bukan tabel tapi file, dia hanya bisa nambah file. Jadi ganti. Dia hanya bisa nambahkan file. Kita cek lagi coba. Ya nggak bisa. Jadi dia hanya file. Oke, coba dipraktekkan.